Berbicara masalah ketahanan pangan atau ketersediaan pangan, banyak sekali masalah-masalah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kita juga berbicara mengenai lahan pertanian produktif yang terus menyusut, kemudian bagaimana berkurangnya jumlah tanah persawahan, beralih fungsinya tanah persawahan, dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Ya, kalau dari lihat peta hilirisasi pangannya ya masih jelas lah, karena keamanan cyber dan seterusnya, teknologi, infrastruktur dan lain-lain, Indonesia warnanya masih hijau muda. Belum seideal Australia, belum seideal Amerika Serikat dan Kanada atau negara-negara Eropa Barat, karena infrastruktur konektivitas terutama yang menggabungkan ekosistem sehingga bulatan-bulatan ini tergabung menjadi satu ekosistem digitalisasi pertanian. Itu juga menjadi cara kita untuk melihat ke depan. The point yang saya akan support dari pernyataan Pak Gubernur adalah daya topang kapasitas produksi kita menurun. Karena tuduhan kepada sistem pangan di global 33% dari emisi global karena pertanian. Bukan di kita sih, tapi yang berhubungan dengan overgrazing, yang berhubungan dengan land use change, itu yang cukup besar. Jadi sustainability terancam, bukan short term Pak Martin, jadi long term kita harus pikirkan. Saya support dari Pak Gubernur tadi, kalau tidak ada teknologi baru yang mampu mengarahkan kepada intensifikasi yang berkelanjutan, we are in trouble. Peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, kita tidak boleh tergantung hanya dengan beras. Kemudian ada cadangan logistik yang harus diperkuat, dan cadangan logistik itu penguatan cadangan pangan di setiap kabupaten dan provinsi. Tidak boleh. Kemudian yang keempat ada pengembangan pertanian modern, smart farming menjadi sangat penting. Kemudian yang kelima, kita harus melakukan ekspor. Ini kesempatan untuk memperkuat dan seperti tadi pengarahan yang ada masuk kepada kedaulatan pangan dan ketahanan pangan sekaligus. Kita sekarang ini mengimpor 13 miliar dolar dalam bentuk minyak dan gas. 13 miliar dolar ini untuk membayar apa? Yang paling besar adalah membayar mobil kita di jalan. Jadi kita mempunyai cadangan energi 3,5 juta barrel per day setara minyak dan gas, tetapi kita harus mengimpor 1,5 juta karena bentuk kita ini adalah dengan bentuk batu bara. Jadi Bapak dan Ibu, batu bara ini mesti kita convert menjadi baterai, baterainya kita taruh, dan ini akan kita jalankan menjadi energi Indonesia di masa yang akan datang. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus berjuang sekarang strateginya mengamankan pertumbuhan Indonesia yang tinggi untuk Indonesia yang sejahtera dan Indonesia yang berwibawa. Kita jaga daya beli masyarakat, kita jaga pertumbuhan ekonominya terus berlanjut 5%, kita jaga APBN kita tetap sehat. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang APBN-nya masyarakat nggak perlu ngerti itu, susah mereka ngertinya. Tapi kan daya beli masyarakatnya, mari kita lihat lagi datanya dengan jeli, itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Jadi apa yang sudah kita lakukan secara bersama-sama dengan kerja keras yang luar biasa ini, tadi Pak Menteri luar biasa menyampaikan bagaimana kerja kerasnya. Kadin melihat dua solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga Kadin bersama dengan pelaku usaha dan petani. Pertama yaitu solusi jangka pendek, dengan memastikan daya beli masyarakat terjaga melalui yang sudah dikatakan tadi, yaitu pertama adalah subsidi harga jual di tingkat petani. Kedua, subsidi bahan baku terutama minyak, pupuk, dan gandum. Tentunya juga harus dipastikan bahwa subsidi diberikan kepada petani yang berhak menerima melalui optimalisasi teknologi yang Pak Menteri Pertanian sudah katakan, bagaimana mempermudah proses pendataan petani penerima subsidi dengan kartu tani digital. Di Indonesia kebutuhannya untuk terigu itu 9 juta ton kurang lebih. Ya, jadi itu gambarannya. Di bulan Januari sampai April sudah turun, harga naik, menurun, jadi ini akan terus terjadi. Bulan Mei juga menurun, permintaannya menurun. Ini akibat harga naik.
harga tepung terigu sekarang sudah kurang lebih hampir sama dengan harga beras premium yang tertinggi, atau harga yang terendah sama dengan harga beras sederhana. Saya kira itu. Swasembada oke, bagus banget itu. Pak Bustano pasti merekomendasikan untuk menghindari mengurangi ketergantungan impor, kita harus swasembada. Tapi ingat kasus minyak goreng ini, karena pelakunya lu lagi, ya kan? Strukturnya tidak sehat nih, harus disehatkan pasarnya. Contoh beras Pak ya, beras kan lebih sehat dibanding minyak goreng ya, karena pelakunya banyak petani itu. Hampir di sawah itu tidak ada pemain besarnya, terdistribusi ke rakyat. Nah bukan berarti di minyak goreng atau di sawit itu tidak boleh ada yang besar, harus ada, tetapi jangan terlalu dominan. Ada masalah yang kita hadapi dan kita harus come up dengan sesuatu yang di luar, harus bisa bergeser, harus ada pembaharuan yang harus kita lakukan. Udah cukuplah masyarakat kita ini sangat menolong ekonomi nasional kita dengan konsumsi 56% sampai turun menjadi 54%, tapi masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi kita. Belum ada sumber pertumbuhan baru selain konsumsi domestik, kecuali kita mau mendorong minyak dan gas. Saya ingin mengkaji dari anggaran, karena kalau saya melihat untuk pangan, menopang ketahanan pangan kita nasional, Komisi 4 rasanya ada KKP, ada Kementerian Pertanian, tetapi dukungan anggaran ini masih perlu dipertanyakan, atau nanti perlu dipaparkan secara nasional itu seperti apa, mungkin dari Kemenq atau yang mewakili pada hari ini. Karena kalau melihat komposisi dari APBN yang diberikan kepada KKP itu tidak sampai 0,25%. Sementara kita terkenal ini negara maritim dan kita negara agraris, tapi anggaran di sektor usaha kecil. Memang tadi dikatakan bahwa tidak selamanya kita bergantung dari APBN, tapi itu salah satu indikator stimulus dari pemerintah keseriusannya dalam menghadapi resesi ini. Artinya dalam sisi pondasi ketahanan pangan itu nggak usah diragukan lagi. Nah, apa yang kita ragukan ini dalam APBN itu yang harus dikhawatirkan Pak Sugeng adalah harga minyak ini terus menerus akan naik dan kesediaan kita minyak dan gas ini terbatas. Nah, itu harus diantisipasi. Nah, ke depan saya berharap masukan sore hari ini, saya berharap betul misalnya bagaimana penanganan kita, karena yang namanya ekonomi global ini Pak Martin nggak akan pernah selesai. Ada nggak konsep kita satu gerakan untuk membangun ketahanan pangan ini sendiri sambil memecahkan semua isu-isunya, termasuk pupuk dan lain sebagainya. Kalau lihat petanya Pak Bustano, itu sebetulnya 1 hektar 3 ton itu bisa dinaikin menjadi 10 ton. Kenapa saya berani mengatakan? Karena saya membuat pilot project di kampung saya sendiri, dapil saya, yang 3 ton itu bisa dengan pupuk non subsidi bisa 10 ton Pak. Tapi satu hal yang harus kita lihat, desain pangan kita bergantung pada komoditas pangan yang diproduksi di negara 4 musim Pak. Kita ini negara 2 musim. Maka dependensi pangan dari negara 4 musim akan terus menerus selama tidak ada substitusi dalam negeri. Waktunya lah sekarang, waktunya untuk mendesain ulang pangan demi resiliensi kita, food security dan food sovereignty, kedaulatan, pelibatan rakyat kecil. Kedaulatan pangan jangan digambarkan seolah-olah kita betul-betul sustain secara keseluruhan produksinya untuk konsumsi. Tidak. Tapi pelibatan para petani dan meletakkan dasar dependensi kita kepada petani di dalam negeri. Itu sovereignty.